Universitas Jambi. Nah, berbicara mengenai kreativitas mahasiswa itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Banyak sekali kreativitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama berkuliah. Yap, benar sekali ya. Meskipun mereka sibuk di dunia perkuliahannya masing-masing, namun mereka tetap aktif di bidangnya masing-masing. Nah, misal mahasiswa di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada beberapa mahasiswa nih yang aktif menjadi seorang penulis. Keren banget kan teman-teman? Mereka masih aktif menulis di tengah kesibukan perkuliahan. Dari menulis belasan novel cetak yang sudah diterbitkan, bahkan ada nih mahasiswa yang bisa menghasilkan hingga ratusan dolar dari hobi menulisnya itu loh. Asli sih, itu keren banget. Aku sendiri kalau mau mulai menulis itu suka kehabisan ide dan kata-kata untuk menghasilkan sebuah karya ya. Nah, kebetulan narasumber kita pada hari ini itu adalah mahasiswa yang menekuni hobi menulis fiksinya. Dari belasan novel yang sudah ia terbitkan, bahkan ia juga menulis novel di aplikasi online. Oke nih teman-teman, saatnya kita kepo-kepo nih bagaimana sih tips dan triknya menjadi mahasiswa yang bisa menulis dan menghasilkan banyak cuan seperti beliau ini. Wah, makin gak sabar nih ya, kita langsung ngobrol sama narasumber kita kali ini. Nah, tapi jangan buru-buru dulu ya, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anggi Juliana Masura. Di sini saya bersama rekan saya Susilawati. Nah, kami berdua ini sama-sama dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi. Dan kebetulan narasumber kita pada hari ini itu teman satu prodi dengan kami dan juga kebetulan teman satu kelas. Oke, langsung saja ya, ini dia bintang tamu kita pada hari ini. Halo Bang Ferdi. Halo. Nah, mungkin banyak teman-teman kita nih yang belum kenal dengan narasumber kita kali ini. Boleh dong Bang disapa dan perkenalan diri terlebih dahulu. Oke. Halo semuanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena sudah mengundang saya di acara ini. Saya rasa sangat seru ya bincang seperti ini ya. Oke, sebelumnya perkenalan ya, nama saya Ferdi. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2020. Saya juga mempunyai nama pena nih yang sering saya gunakan ketika saya menulis di novel saya. Ya, namanya itu Ferdi Andreas ya, juga bisa dipanggil sayang loh. Iya. Oke teman-teman, ketahuan ya ternyata narasumber kita pada hari ini itu seorang jomblo. Dia buktinya nih, dia bisa nih dipanggil sayang oleh siapa aja. Oke, izin Bang, apakah saya boleh manggil sayang? Ya silakan, nggak masalah. Oke Bang, oh sorry Bang bercanda. Iya nggak. Oke Bang, saya rasa nih Bang teman-teman yang lainnya udah nggak sabar nih mau mendengar apa sih topik utama kita pada hari ini. Oke, langsung saja ya. Oke nih, Bang Ferdi ini kan seorang penulis novel ya, dan sudah banyak banget nih novel yang sudah diterbitkan. Nah Bang, bisa tolong dijelaskan sedikit Bang, awal mula Abang terinspirasi untuk menulis itu bagaimana Bang, hingga bisa tekun menghasilkan hingga belasan novel Bang? Awal mula ya? Iya. Awal mula saya mulai menulis itu sudah sebenarnya sejak SMP. Sudah lama sekali ya. Itu awalnya saya diajak teman saya ke teater rakyat. Kalau saya nggak salah ingat dulu itu ceritanya tentang Malin Kundang ya, Malin Kundang. Nah di sana pementasannya sangat memukau saya, dialog-dialog yang mengalir. Di sana saya mulai merasa kalau cerita saya yang dipentaskan seperti itu bagaimana. Nah jadi saya tertarik mulai menulis. Dari sana saya mulai terinspirasi, saya mencari-cari bacaan, saya buka itu Wattpad. Nah di sana tuh banyak tuh novel-novel kan, jadi saya hobi membaca di sana. Awal dari sana juga saya sudah mulai merasakan feeling bahwa saya harus menulis seperti ini. Nah begitu. Kemudian pas saya menginjak kelas 3 SMP, di situ ada mata pelajaran yang mengharuskan kami tampil drama. Nah di situ kami dramanya itu ditulis sendiri. Jadi saya yang menulis naskah dramanya. Saya tulis sendiri itu sepanjang 10 halaman double folio. Saya tulis tangan itu loh. Banyak ya? Iya banyak sekali dulu itu. Nah jadi dari sana saya mulai hobi menulis itu. Teman-teman saya juga senang membaca karya saya. Nah dari sanalah saya mulai mungkin kalau saya jadi penulis novel keren nih. Nah, jadi banyak tuh saya mulai membaca dan terus membaca. Begitu. Oke, berarti udah dari SMP ya Bang Ferdi memiliki hobi menulisnya. Ya, kurang lebih. Ini Bang timbul pertanyaan nih, apakah bakat dan hobi menulis Abang ini yang membuat Abang tuh memilih program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia?
Ya mungkin dengan tujuan nih agar bakat yang abang miliki itu bisa lebih terasa bang. Ya kurang lebih seperti itu sih. Alasan itu lebih spesifiknya saya ingin menghindari suatu mata kuliah yang ada angkanya. Saya malu mengakui saya sangat tidak menyukai matematika ya, maka dari itu saya memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berarti sama ya bang? Iya, kurang lebih seperti itu. Saya rasa rata-rata anak pendidikan bahasa Indonesia ngiranya di bahasa Indonesia itu nggak ada hitung-hitungan ya, Iya. padahal ada statistik Iya, benar kebanyakan. sekali. Di semester berapa lah gitu ya Iya, kan. tapi saya lebih memilih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini juga untuk menekuni hobi menulis saya agar lebih terasa lagi seperti itu kira-kira. Oke, jadi seperti itu ya bang. Nah bang, kita ini sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tentunya kita tahu bahwa ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan mendengarkan. Nah, dari 4 keterampilan berbahasa itu, kita tahu bahwa keterampilan menulis itu bisa dikatakan sebagai keterampilan yang mempunyai tingkat kesulitan paling tinggi. Benar sekali. Jangan tidak jauh-jauh. Saya saja kalau menulis itu sering kehabisan ide, Bang. Nah, Bang, bisa dong dijelaskan sedikit mengenai tips bagaimana agar tidak kehabisan ide pada saat menulis, Bang? Oke. Menarik ya ini pertanyaannya. Memang salah satu keterampilan berbahasa kita yang paling sulit itu keterampilan menulis ya. Itu yang paling sulit sekali. Nah, kadang dalam menulis itu memang kita kadang kehabisan ide ya. Nah, itu sangat sulit sekali untuk mengatasinya. Tapi bagi saya itu sudah makanan saya setiap hari-hari. Nah, jadi saya mencari ide itu ketika menulis, saya banyak membaca ya, itu yang pertama kali. Saya banyak membaca novel yang saya tulis itu misalnya genre roman ya. Nah, saya cari bahan bacaan atau referensi seputar novel-novel roman. Nah, kemudian juga saya membaca komik romantis maupun komik aksi. Nah, dari membaca itu tadi, saya mulai itu mengembangkan ide-ide itu lebih luas lagi. Oke, ternyata begitu ya bang tips dan triknya. Dan saya rasa sih teman-teman di rumah nih udah terbantu nih atas jawaban abang. Bagaimana sih tips dan trik? Bagaimana sih dunia kepenulisan itu sebenarnya? Gitu. Oh iya nih, teman-teman. Bang, novel yang udah abang terbitkan ini kan banyak ya bang, hampir belasan, dan semoga masih akan terus bertambah dan kita akan bisa menikmati karya-karya abang selanjutnya. Nah bang, bisa dijelaskan novel yang udah abang terbitkan ini mayoritas genrenya apa bang? Apakah romance kah, horor kah, atau kemana bang? Oh, sebenarnya novel yang sudah saya tulis itu banyak ya, genrenya itu bervariasi banyak sekali. Setiap novel yang saya tulis itu setidaknya mengandung 2 atau 3 genre campuran. Nah, mulai dari roman fantasi, roman aksi, roman petualangan dan lain sebagainya. Di sana saya mencampur adukan semua genre cerita agar cerita itu lebih menarik dan bernuansa dan ya agar pembaca itu lebih tertarik ada sesuatu yang baru wah gitu. Nah, jadi saya mulai itu mengembangkan genre-genrenya, saya campur. Kemudian yang saya spesialis ya, saya itu menulis di bidang fantasi seperti dunia sihir gitu ya. Saya sangat senang sekali menulis hal-hal seperti itu. Jadi di sana saya menambahkan unsur-unsur seperti romansa biar ceritanya itu lebih berwarna. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih ke menghayal gitu ya bang? Iya, benar sekali. Jadi tidak real life gitu, kehidupan gitu? Ya, saya hobi menulis yang hal-hal di luar nalar manusia. Oh, Iya. kalau saya yang baca kayaknya nggak sampai nalar saya. Iya. Cuman ada satu genre yang sangat sulit saya kuasai, yaitu genre komedi romantis. Itu sangat sulit sekali. Ya, setiap kali saya mau mencoba untuk menulis genre komedi, pasti terkesan cering atau leluconnya itu tuh basi ya atau kaku gitu. Jadi saya nggak bisa. Bahasa gaulnya garing gitu Iya, kan? garing banget. Ya, garing banget loh. Kurang lebih seperti itu. Oke bang, berarti satu novel itu bisa berbagai genre ya bang? Ya, benar sekali. Bisa berbagai genre. Oke, dari ini bang, dari beberapa novel dan beberapa genre yang abang sebutkan tadi, kira-kira nih yang mana nih yang abang sarani untuk kami atau para pembaca yang novel yang menurut abang yang bestseller, yang siapa tahu nih teman-teman yang lainnya mau ngebeli dan juga ngebacanya gitu bang?
di antara banyaknya novel yang sudah saya terbitkan, baik itu cetak maupun online, ada beberapa novel nih yang saya sarankan untuk dibaca ya, karena banyak pesan moral dan juga hal-hal yang indah. Ini yang saya sarankan itu ada salah satu novel saya, novel romantis ya, novel romantis itu genre romantis, tapi mengandung unsur dewasa. Jadi saya tidak menyarankan untuk anak-anak di bawah 18 tahun untuk membacanya. Judulnya itu Bukan Suami Kontrak. Kan suami. Iya, bukan suami kontrak. Lucu ya. Bukan suami kontrak ya. Itu novelnya meskipun romannya itu murni ya, kental, tapi dia di dalamnya itu banyak sekali mengandung pesan-pesan moral tentang bagaimana cara kita menghargai perasaan, menghargai hubungan, sampai kita tidak boleh mencemari yang namanya pernikahan. Ya. Saya sangat menyarankan itu ya untuk pembaca dewasa ya, 18 tahun ke atas ya, seperti kita bisa membacanya. Dan alhamdulillah itu penjualannya cukup banyak, bisa dikatakan bestseller ya. Terjual kurang lebih kemarin itu ada 500 eksemplar. Wow, banyak ya bang? Iya. Oh iya bang, itu kan tadi yang Bukan Suami Kontrak itu kan direkomendasikan untuk orang dewasa nih. Iya. Kira-kira yang abang rekomendasiin untuk yang di bawah umur Ya, Semua umur ya, gitu. semua umur gitu, usia bang. Oke. Kira-kira yang mana ya bang? Itu ada salah satu novel saya, genre fantasi, judulnya Negeri di Atas Awan. Awan. Nah, sudah terbayang kan Bentar bang, Negeri di Atas Awan. Iya. Mungkin kalau baru dapat dengar judulnya aja kayaknya mau masuk ke intinya tuh kita udah tahu itu tentang khayalan. Iya, khayalan. Sangat tidak bisa diprediksi ya kalau dari lihat judulnya aja. Meski harus membaca dulu ya bang. Iya benar. Itu Negeri di Atas Awan ini bisa dibaca oleh semua umur ya. Genrenya itu fantasi petualangan. Dia berpetualangan di suatu negeri fantasi yang ada di atas awan. Ya bisa dibayangkan sendiri ya betapa menariknya petualangan di negeri di atas awan. Nah, novel itu kebetulan juga sangat tebal. Ada 450 halaman. Ya. Bang, udah macam skripsi ya. Melebihi skripsi Tapi sebenarnya. untuk yang hobi ngebaca dia pasti bisa sih. Pasti itu. Itu sangat saya rekomendasiin ya. Selain adegan pertarungan yang sangat dahsyat, juga saya memasukkan elemen-elemen sihir ya seperti itu. Juga saya masukkan semacam binatang-binatang fantasi. Binatang itu seperti ada naga, begitu, ada rubah ekor 9 dan lain sebagainya. Dinosaurus. Itu enggak. Kalau dinosaurus kan sudah punah ya, di buku saja sudah punah, apalagi di dunia fantasi mungkin sudah nggak ada hal-hal seperti itu ya. Oke, nah itu teman-teman online. Saran novel karya Bang Ferdi yang bisa menjadi koleksi terbaru dari rekan-rekan atau teman-teman online sekalian. Nah Bang, pertanyaan terakhir di segmen ini nah, Bang. Iya. Mungkin menjadi pertanyaan saya sekaligus pertanyaan teman-teman kita di rumah. Nah, kita tahu Bang, keterampilan menulis ini memang sulit, tapi tidak dipungkiri banyak teman-teman kita yang mempunyai hasil atau karya tulis mereka. Nah, namun mereka bingung Bang, mau diterbitkan itu di mana, baik secara cetak maupun secara online. Bisa dijelasin Bang, awal mula Abang bisa menerbitkan karya, baik cetak maupun tulis itu tahapannya bagaimana Bang? Jadi sebelum kita menerbitkan suatu karya itu, misalnya kita mau menerbitkan karya cetak ini. Nah, jadi hal yang pertama kita harus lakukan itu kita harus mengetahui bahwa penerbitan itu ada dua macam, ada dua jenis ya. Pertama itu ada penerbit mayor dan ada penerbit indie. Nah, penerbit mayor ini dia mendistribusikan buku itu ke seluruh toko buku yang ada di Indonesia. Sementara penerbit indie ini dia menyebarluaskan bukunya itu melalui pemasaran online. Sebagai penulis juga kita harus menyebarkan buku kita atau mempromosikan buku kita. Nah, itu dua jenis penerbitan ya. Kemudian langkah yang akan kita ambil nih ketika kita ingin menerbitkan karya kita di suatu penerbitan, tentu saja kita harus mengetahui dulu penerbit tujuan kita itu dia menerbitkan buku seperti apa sih, apakah sesuai dengan genre buku yang kita tulis. Nah, jika sesuai dengan genre yang buku kita tulis, kita bisa cari info kontaknya seperti email, nomor telepon, fax dan lain sebagainya. Nah, setelah kita temu kontak mereka, kemudian yang berikutnya itu kita harus menemukan ketentuan dan syarat-syarat yang perlu kita penuhi untuk menerbitkan di sana. Misalnya di penerbitan itu dia banyak sekali tuh syarat-syaratnya, mungkin ada naskahnya yang tidak boleh mengandung sara, tidak boleh mengandung unsur pornografi dan lain sebagainya ya. Nah, di situ kita harus memahaminya.
kita periksa naskah kita apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan, barulah kita kirim ke penerbit. Nah, kalau penerbit mayor ini dia ada sistem seleksi namanya. Sistem seleksi ya. Jadi setelah kita mengirim naskah kita harus menunggu setidaknya 3 sampai 4 bulan. Kalau 3-4 bulan itu nggak ada konfirmasi, berarti naskah kita sudah pasti ditolak. Lumayan lama ya bang waktu. Iya, lama sekali. Kalau saya pikir misal kita buat karya nih, menurut kita udah bagus kita kirim. Kalau saya kira langsung di approve sama sana. Ternyata mereka yang approve ya. Iya. Tentu saja kita harus memulai dengan proses kurasi. Redaksi di sana dia mengkurasi naskah yang telah kita kirim. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan mereka? Apakah sudah sesuai dengan pasaran yang sedang booming saat ini misalnya? Nah, hal-hal seperti itu dipertimbangkan untuk menerima naskah kita diterbitkan. Oke, berarti Bang Ferdi udah mencoba keduanya ya, penerbit mayor sama indie. Oh, saya cuma penerbit indie ya. Oh, enggak mayor ya? Enggak, soalnya saya beberapa kali memasukkan naskah ke penerbit mayor ini. Iya. Cuman naskah saya ditolak. Alhamdulillah di ini naskah saya banyak yang diterima. Ya. Oh, iya, iya. Dan untuk kalau menerbitkan di media online ya, media online itu kita bisa mencari di seperti aplikasi-aplikasi Wattpad, Izo, Dreme, Novella, Novelmi, Novelcon dan banyak lainnya. Nah, di sana kita bisa menerbitkan karya kita secara online. Oh, berarti Bang Ferdi juga nerbitin di aplikasi online ya, Bang? Benar sekali. Kira-kira aplikasi apa ya, Bang? Wattpad dan Vizo. Di sana ada karya saya, bisa dikunjungi ya. Username-nya Ferdi_Andreas, ya bisa dicari. Ingat ya teman-teman, Ferdi_Andreas. Ya, bisa dicari. Nanti menambah. Ya, sekalian membaca saya yang barangkali kalian membaca. Iya. Oke Bang, ternyata tahapan untuk menerbitkan novel itu cukup sulit ya. Rumit sekali. Iya, dan ini saya rasa bisa nih ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang ternyata dia punya tulisan tapi dia bingung nih mau nerbitin kemana gitu. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan nih oleh Bang Ferdi mengenai seluk-beluk dunia penulisan. Nah, kita tahu nih ya, Bang Ferdi ini kan bukan cuma seorang penulis, tapi juga seorang mahasiswa yang aktif di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kita tahu nih Bang, tugas kuliah itu sangat banyak sekali ya. Nah, menurut Abang dan trik dari Abang, bagaimana sih Bang cara membagi waktu antara menulis dan kuliah supaya tidak keteteran Bang? Sebagai mahasiswa juga tentu yang harus saya prioritaskan paling utama itu yaitu tugas kuliah. Seperti yang kita ketahui saat ini kan kita sudah masuk ke semester yang rawan-rawan ya, semester tua. Semester akhir ya, semester tua sekali. Nah, jadi saya itu memfokuskan terlebih dahulu ke tugas-tugas yang diberikan. Nah, kemudian setelah saya berhasil menyelesaikan semua tugas-tugas itu, saya mulai membagi waktu saya sisakan sehari itu minimal 1 jam. Saya menulis sebanyak 1000 kata. Banyak ya Bang? Ya, 1000 kata itu minimal. Saya menyisakan waktu itu 1 jam sehari untuk menulis 1000 kata. Nah, jadi meskipun saya banyak tuh tugas-tugas kuliah, saya nggak melupakan hobi saya menulis. Nah, jadi sehari itu harus menulis. Saya nggak menulis, nggak bisa. Pokoknya saya nggak bisa tanpa menuangkan ide-ide saya. Saya nggak bisa sama sekali. Iya. Jadi sehari itu harus nulis pokoknya. Kalau seandainya Abang nggak nulis itu apa ya yang Abang rasain? Hampa. Oh, Sangat hampa. Udah kayak pelengkap hidup ya Iya, Bang? benar sekali. Oke. Saya merasa seperti Oke. kehilangan sesuatu dari diri saya sendiri jika saya tidak mengalirkan ide-ide saya itu ke bentuk tulisan. Jadi kayak kalau tidak dialirkan tidak diciptakan melalui tulisan itu jadinya hawanya jadi marah-marah ya Iya, Bang? mood saya jadi buruk sekali. Kadang kepikiran, bahkan tidur aja itu nggak nyenyak sama sekali. Oke, ternyata Bang Ferdi berbeda ya teman-teman. Yang lainnya hampa tanpa CD ya, sedangkan Bang Ferdi ini malah hampa tanpa tulisan. Tapi ini keren banget sih. Ini benar-benar sangat keren ya. Tentunya sangat keren ya. Nah Bang, mungkin ini pertanyaan banyak orang nih Bang. Apa itu? Masalah apa ya? Nah, menurut teman-teman di rumah mungkin sering menganggap remeh pekerjaan seorang penulis. Sering sekali. Karena mungkin menulis ini dianggap sebagai
pekerjaan yang tidak menghasilkan, Bang? Ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih, Bang, karena sangat menjawab pertanyaan orang-orang di luar gitu. Apa itu? Bagaimana sih, Bang, honor menjadi seorang penulis? Berapa sih, Bang, kalau boleh tahu? Apakah kan Bang Ferdi ini seorang mahasiswa ya? Iya. Apakah digunakan untuk membayar UKT kah, atau membeli peralatan perkuliahan kah, atau untuk modal malam mingguan doang? Iya, Bang, malam mingguan. Oke, nah tentu saja enggak ya. Tadi kan sudah dibahas tuh di Oh iya, tadi dia seorang jomblo. Iya, oke. Oke, nggak perlu diperjelas ya masalah ini. Jomblo kan bisa ada TTM loh, Bang. Oh, nggak ada. Iya. Nggak. Saya lebih fokus ke studi dan karir saya dulu. Oh, Oke, jadi kalau untuk kuliah itu saya ada beasiswa, saya dapat beasiswa ke kuliah ya. Jadi nggak perlu lagi bayar UKT lebih potong dari sana. Jadi tadi pertanyaan seputar horor ya. honor. Honor. Saya kira horor. Ya ampun. Bang, serem sekali lah horor. Ya, saya jadi ingat salah satu cerita yang saya tulis itu genrenya horor. Saya kalau berbicara tentang uang itu serasa horor banget ya. Iya. Selalu ditanya, Iya. sering ditanya itu berapa honor Masuknya menulis. dikit, keluarnya Ya, banyak pasti. ya. Itu sering sekali ya jadi sorotan. Terutama ditanya teman-teman, emang nulis dapat uang gitu Iya. kan? Saya juga sering tuh diremeh-remehkan dengan teman-teman saya. Bahkan ada yang menganggap bahwa pekerjaan menulis ini bukan pekerjaan ya, nggak bisa dibilang pekerjaan, tapi hobi yang bermanifestasi menjadi profesi. Hobi yang menghasilkan Iya. ya. Menghasilkan banyak Nah, cuan. karena hobi itu, saya kadang diremehkan loh oleh teman-teman saya. Ada yang mengatakan hobi menulis itu hobi wanita. Jadi saya sering dikatakan banci gitu. Ya Allah. Ya. Oh, Itu termasuk bullying ya, Bang? Iya, itu Iya. termasuk bullying banget itu pasti. Tersinggung nggak, Bang, terkadang? Terkadang tersinggung tuh, tapi saya memaklumi. Mungkin mereka belum tahu apa sih betapa menghasilkannya si menulis itu. Iya, seperti itu. Mungkin hinaan mereka bisa membuat diri Bang Ferdi ini makin terpacu ya, Bang? Benar banget. Terpacu itu karena saya sudah merasakan berapa sih honor yang sudah saya terima. Ya. Oke, Bang, jelaskan, kasih tahu mereka, Bang. Oke, Bang. Penasaran ya? Silakan, Bang. Nggak, Bang? Silakan, Bang. Oke. Honor kalau itu novel cetak itu ada namanya sistem royalty ya. Royalty. Nah, royalty itu didapatkan dari hasil penjualan buku kita. Misalnya satu buku itu terjual, misalnya satu buku itu dipatok royalty-nya itu sebanyak 20 sampai 30% dari harga penjualan. Jadi seberapa banyak buku kita yang terjual, berapa harga yang sudah terjual, 30% atau 20% itu milik kita sendiri. Karena sudah dipotong oleh biaya cetak, oleh percetakan atau dari penerbitan buku. Jadi alhamdulillah ya, dari novel cetaknya itu saya banyak sekali mendapat honor ya dari royalty tadi. Tentu saja itu kalau saya kumpulkan sampai sekarang ini, kira-kira itu lebih dari 20 jutaan. Oh, Masya Allah. Itu yang novel cetak saja loh. hah? Novel cetak saja. Ya, novel online-nya ada Ya online tentu juga. saja juga ada. Berapa, Bang, kalau diakumulasikan semuanya antara cetak dan online? Kalau online itu saya dapatnya dari dolar ya. Dolar. Saya aja nggak pernah lihat dolar loh, Bang. Oh, bentar, Bang. Hmm. Yang online tadi sistem pembayarannya gimana, Bang? Oh, sistem pembayaran ya, itu Iya. kita harus terikat kontrak dulu dengan aplikasinya. Misalnya saya nulis di Vizo nih tadi kan, Iya. nah di Vizo itu dia ada sistem kontrak, jadi kita nulis dulu baru ajukan kontrak. Kalau kontrak kita turun, tanda tangan kontrak dan kontraknya dikirim dan diterima, kita bisa menulis sesuai target yang ditentukan. Nah kalau sudah dapat targetnya, kita bisa dapat honor tuh banyak. Nah, dan alhamdulillah ya, penghasilan saya yang paling besar itu dari menulis konten ini loh. Malahan online ya, Bang? Iya, banyak, besar sekali. Saya aja nulis 3 bulan, 3 bulan ini Iya. dari di novel online itu saya sudah menghasilkan lebih dari 1.200 miliar. Wow, dirupiahkan berapa itu, Bang? Kalau di rupiah kan. Iya, Bang, berapa? Penasaran ya? Mungkin penasaran semua, Bang. Oke, itu kurang lebih ada 17 juta lebih dalam 3 bulan. Wow. Ya, bisa dong traktir kita, Bang. Lumayan ya. Oke, Bisa, Bang. setelah ini kita bisa nih makan bareng ya. Oke. Bisa ya. Oke, Bang. Tadi kan dijelaskan mengenai sistem kontrak di penerbit online. Iya. Nah, itu apakah seperti kontrak kalau kita kerja Bang, kan ada kontraknya. Bisa. Nah, itu terikat. Nah, kalau di pekerjaan itu kan kalau kita melanggar kontrak itu kita bakal akan mendapatkan denda ataupun hukuman, Bang. Oh. Nah, kalau di novel online itu bagaimana, Bang? Dia ada ketentuannya begini. Ketentuannya itu dalam sebulan itu kita harus menulis sebanyak 26 hari atau full.
tanpa jeda. Oh berarti 4 hari kan 1 bulan ada 30 hari nih. Iya. 4 hari ini cuma kotak Boleh hari itu libur, aja. boleh libur. Libur terserah. Iya terserah, tapi nggak boleh berturut-turut. Oh, Jika kita berturut-turut liburnya 4 hari berturut-turut, itu kita sudah gagal dalam update channel itu. Jadi honor kita bulan depan, bulan seterusnya itu nggak ada lagi dipotong. nggak ada peringatan bang, Nggak misalnya kita ada. nggak, Itu sudah ada ketentuan dari kontrak tadi. berarti langsung ya bang? Iya langsung ada kontrak di situ tertera bahwa penulis boleh libur sebanyak 4 hari dalam 1 bulan, tidak boleh berturut-turut tapi. Itu berarti sama seperti jam kerja ya? Benar Bang, ya? sekali. Jadi harus rutin. Maka dari itu saya tadi sudah membahaskan dalam 1 hari itu saya harus menulis setidaknya 1 jam 1000 kata. Jadi 1000 kata itu yang saya upload per harinya ke aplikasi Quizizz. Berarti bisa dibilang seperti pekerjaan di luar lah bang. Cuman kalau pekerjaan di luar itu terikat oleh jamnya. Kalau abang ini bebas mau dikerjakan kapan aja, Iya. bang, di mana aja, gitu. Fleksibel sekali. ya bang. Iya, Oke. tapi harus selalu konsisten. Setiap hari itu kita harus upload cerita gitu. Per bab, 1 bab sehari, 1 bab sehari. Jadi 30 hari itu bisa full 30 bab atau bisa 26 bab saja gitu. Oke. Ternyata bintang tamu kita hari ini itu udah sangat brilian ya Gun. Dan ternyata kita nggak salah pilih bintang tamu nih. Iya benar sekali Sus. Kita tidak salah memilih narasumber kita Ya, pada hari ini untuk ditayangkan di podcast kita ya. Oke, Bang, terakhir nih Bang ya, kami mau ucapin terima kasih banyak Ya, sama-sama. atas ilmu yang banyak sekali yang Bang berikan, dan itu pasti sangat bermanfaat bagi kami dan juga bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih dunia kepenulisan itu. Oke, makasih banyak ya Bang ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua, terutama teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman perkuliahan kita ya. Iya. Semoga mereka memiliki niat untuk menjadi penulis nih. Amin. Amin ya. Kalian juga pengen kan jadi penulis? Mau? Ada bang, ada Iya, niat ada dalam niat. hati. Cuman sepertinya godaan HP ini lebih besar bang. Iya, semoga saya doakan kalian juga bisa jadi Amin. penulis yang Doakan sukses. kami mendapatkan hidayah. Iya, semoga. Oke, selesai sudah bincang santai bersama narasumber kita Bang Ferdi, atau nama penanya Bang Ferdi Andreas ya. Bisa dipanggil sayang. Sayang. Oke, bentar. Hani. Iya, sebentar. Oke, bentar ya. Apa itu? Oke nih, untuk teman-teman yang lain nih, ayo nih tonton podcast ini, dan siapa tahu nih setelah menonton podcast ini, teman-teman tertarik nih untuk terjun ke dunia kepenulisan ya, yang ternyata nih dunia kepenulisan itu juga menghasilkan banyak cuan loh guys. Nah, jangan buru-buru ditutup ya. Kita harus menarik benang kusut. Benang merah. Benang merah ya? Oh, benang Ini merah. simpel nggak sih? Benang merah ya, bukan benang kusut. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahasanya menjadi seorang penulis itu merupakan sebuah hobi yang bisa menghasilkan banyak cuan, banyak uang loh. Nah, sebagai mahasiswa juga kita harus pintar mencari celah di mana kita tidak menjadi beban orang lain, tapi kita bisa berprestasi dan kreatif. Nah, mungkin itu benang merah atau kesimpulan yang dapat ditarik dari podcast kita kali ini. Oke teman-teman, sekali lagi diingatkan bahwa menulis bisa menghasilkan cuan. Jangan meremehkan menulis ya. Iya, benar sekali. Nah, sekian episode podcast kita pada kali ini. Nah, di sini saya Anggun Yuliana Mastura dan rekan saya Susilawati pamit undur diri. Salam literasi.